Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mang Mul Mantri Motor. Untuk video kali ini, jadi di sini ada motor Honda Beat. Kendalanya tidak mau hidup dan macet juga. Engkolnya tidak bisa diinjak ya teman-teman. Tidak berfungsi. Starter juga tidak mau, nggak kuat. Berat. Karena akinya juga di sini sudah mulai melemah kayaknya. Oke, untuk melanjutkan, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Untuk memastikan di mana titik permasalahannya, kita buka bagian CVT terlebih dahulu untuk melihat apakah mesinnya bisa diputar atau tidak. Kita coba buka dulu di bagian blok CVT. Kita coba putar menggunakan kunci karena tadi di engkol tidak bisa ya teman-teman. Macet. Dan ini tidak berputar, tidak bisa muter. Harus kita bongkar total ya. Kita bongkar total. Oke bro, ini sudah diturunkan dari rangka-rangkanya, kita tinggal bongkar mesinnya. Di bagian sini, di bagian depan kering, tidak ada oli sama sekali ya teman-teman. Ini kering. Bisa jadi penyebabnya ini karena kekeringan oli saat jalan. Dan dipastikan piston baret macet. Ini aneh-aneh. Sepertinya ini motor sudah lama tidak dipakai ya teman-teman, karena bisa dilihat Olinya sampai ngerak di bagian roll. Nah, di bagian rollnya sudah ada kerak, sudah berkerak seperti ini. Nah, jadi bisa dipastikan ini lama tidak dihidupkan. Pasang bukan yang pindah-pindah ya. Boringnya dibuka guys. setik. Saya bisa manfaatkan dulu. Tapi iya muter-muter. Boringnya sudah saya lepas, tapi tetap tidak bisa diputar. Wow. Kenapa tak? Ekstrim guys. Ada apa tak? Tanda tanya. Boring sudah saya buka, tapi masih tetap tidak bisa diputar. Masih macet. Dan sepertinya ini harus dibelah total ya teman-teman. Ini harus dibuka total. Biasanya kalau olinya habis, yang ngancing di bagian piston saja biasanya. Tapi ini sepertinya tidak biasa. Oke, kita buka aja, kita belah mesinnya. Baik teman-teman. Jadi titik permasalahannya ada di sini. Itu yang membuat mesin tidak bisa berputar. Permasalahannya ada di sini, di bearing.
Di bearing ini macet, jadi tidak bisa diputar ya teman-teman. Kiri kanan juga macet, dan setangnya pun macet, ngancing seperti ini, ngancing. Kemungkinan ini terlalu lama dipendam tadinya motornya atau nggak dipakai, jadi karatan. Dan bisa juga ini nggak dipakai gara-gara mati atau memacet karena oli habis ya. Dan kita lihat untuk bagian boringnya, teman-teman bisa lihat ini cacat parah ya teman-teman. Ini mesti oversize atau quarter. Nah, cacat. Penyebabnya itu karena kehabisan oli. Jadi buat teman-teman semua yang suka menggunakan sepeda motor, usahakan rutin ganti oli. Perawatan. Kalau sudah begini, jajannya bisa njut-njutan. Baik teman-teman. Jadi di sini stangnya sudah saya ganti baru ya. Stangnya sudah diganti baru, bearing juga diganti baru. Sudah normal lagi, dan ini sudah saya terapkan ke blok satunya, blok sebelah. Ya, selanjutnya kita pasang lagi crankcase sebelahnya. Sebelum memasang, di sini dikasih lem karena ini tidak ada packing ya, tidak menggunakan packing. Ini hanya menggunakan lem saja. Jadi kita kasih lem. Di blok ini cuma dikasih lem doang, nggak ada packing kertas ya teman-teman. Untuk pemberian lem sedang aja ya teman-teman, nggak usah meluber, nggak usah terlalu banyak, secukupnya aja. Untuk pemukulan usahakan menggunakan bantalan kayu ya teman-teman. Dan sebelum melanjutkan tahap selanjutnya, pastikan putaran stang piston ini longgar, nggak ada nahan atau nyangkut ya, nggak seret. Karena kalau misalkan ini putaran ini seret, itu bisa dipastikan si keruk asnya mencong atau nggak senter. Kalau misalkan setelah baut ini dipasang tapi putarannya seret, itu bisa dipastikan stangnya nggak senter, stang kruk asnya nggak senter. Dan untuk pompa olinya sendiri ini sudah dicek ya teman-teman. Jadi bintang-bintang ininya masih bagus, dalamannya masih normal. Untuk kita pasang pompa olinya, dikasih diusap lem tipis, sangat tipis untuk menjaga kebocoran. Jadi gigi ini harus nyangkut ke bagian gigi yang di kruk as, karena kalau kita kebalik masang plastiknya, masang gigi ini yang misalkan dipasang asnya dulu lalu giginya belakangan, dia tidak bakal nyangkut ke bagian gigi
yang di kruk as. Baik teman-teman, jadi sebelum dinaikkan boringnya, kita cek jalur oli yang dari bawah ya teman-teman. Caranya dengan menarik rantai kamprat seperti ini, arahnya ke depan. Kita lihat. Tapi jangan lupa olinya diisi dulu ya teman-teman. Jangan sampai kebalik arahnya, karena jika kebalik itu nggak akan keluar. Nah, teman-teman bisa lihat. Untuk pompa olinya masih bagus, masih sangat deras ya teman-teman tuh. Oke. Ini bloknya atau boringnya sudah saya pasang ke depannya, tinggal sekarang pemasangan untuk top. Dan titik topnya di bagian magnet. Teman-teman bisa lihat. Ada dah. Di sini ada T sama F ya. Ini mengarah ke jarum yang sebelah sini. Ini semacam panah ya teman-teman. Jadi TMA-nya ada di sini. Titik mati atas ada di sini. Untuk memastikan, kita colok di bagian lubang busi. Nah, ini piston bagian paling atas. Ya. Untuk posisi magnetnya di sini ada 2 garis T sama F ya teman-teman. Dan untuk di bagian sintrik, sintriknya di sini ada garis 1 sama 2. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini sejajarnya sama blok mesin. Nah, jadi sejajarnya seperti ini. Dan di sini ada titik bulat. Nah, ini mengarah ke depan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Dan biar pemasangannya tidak susah untuk pemasangan, tonjokan sionernya dilepas aja dulu. Biar pemasangan tidak sulit atau tidak susah. Teman-teman bisa lihat, ini ada garis ya. Jadi titik topnya seperti ini. Jadi garis atas sama bawah sejajar sama ini. Terus di bagian magnet posisinya di T. Posisi di T ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Baik teman-teman, untuk pemasangannya di sini sudah terpasang semua ya. Jadi mohon maaf untuk videonya kepotong-potong, perakitannya tidak saya sorot. Tapi tadi sempat ada masalah di bagian full pump ya. Jadi full pumpnya agak lemah dan efeknya itu tidak mau langsam. Motor sudah hidup tapi tadi tidak mau langsam. Dan ini full pumpnya sudah saya ganti. Sudah saya ganti dinamonya saja ya. Dan sekarang dia sudah mau langsam, udah hidup normal, tidak ngasap juga. Oke. Baik, mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini untuk pembahasan Honda Beat FI yang macet. Yang macet total gara-gara kehabisan oli lalu disimpan lama ya. Oke, walaupun sedikit, semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua.
Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.